Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Ina Asmalik. Kisah yang berjudul Pesugihan di Kerajaan Gaib Wentira. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ibu Niar yang dulunya pernah meminjamkan uang kepada Ibu Laras saat Ibu Laras tidak memiliki uang. Ibu Niar menyimpan rasa dengki karena selama ini merasa tersaingi. Ibu Niar juga punya warung makan yang menjual makanan khas dari Manado dan Gorontalo seperti bubur tinutuan dan milu binte. Oleh sebab itu merasa kalah tersaingi, ia pergi ke tempat dukun mencari penglaris dan membuat warung Ibu Laras terlihat orang seperti selalu tutup. Yang padahal warung makan itu buka. Ia juga mengirim para makhluk halus untuk mengacau di warung Ibu Laras. Ibu Laras pun tidak tinggal diam karena mendapat pengakuan dari Dina dan Wilda sebelum warungnya sepi. Ia melihat ada sosok aneh berjubah menabur butiran hitam di ambang pintu. Dina dan Wilda juga didatangi segerombolan makhluk halus untuk meminta makanan sehingga mereka berlari ketakutan. Ibu Laras segera melakukan ritual, memanggil para jin Wentira agar melakukan perlawanan. Ibu Laras pun mengetahui melewati penerawangan bahwa Ibu Niarlah yang tega melakukan semua itu kepadanya. "Bunuh saja siapapun manusia yang mengganggu usahaku," perintah Ibu Laras pada Asmodeus dan Ziza. "Biarkan dia menderita dan sakit sampai menemui ajalnya." Asmodeus dan Ziza akhirnya mendapatkan tumbal kembali untuk menjadi budak di kerajaan Wentira. Malam itu, yang kebetulan bertepatan dengan bulan purnama, Ibu Niar sedang berpesta pora dengan para ibu-ibu arisan karena mendapat bagian arisannya. Ia membeli beberapa potong ayam untuk dipanggang dan dinikmati bersama dengan teman-temannya. Ibu Niar juga merasa senang karena warung makannya hari ini kedapatan pelanggan yang sangat banyak karena hasil dari penglaris dan mengganggu warung Ibu Laras dengan sihir. Angin berembus kencang. Api di tempat pembakaran yang sedang memanggang ayam itu tampak meninggi dan membuat yang berada di tempat itu menjadi tercengang. Api itu keluar seperti wujud iblis dan langsung menyambar Ibu Niar yang sedang berdiri agak jauh dari tempat pembakaran. "Ah!" teriak para ibu-ibu yang berada di sana. Terkejut melihat Ibu Niar yang berlari ke sana kemari kepanasan karena terbakar. "Tolong!" teriak Ibu Niar menahan sakit karena tersambar api. Tubuhnya kepanasan hingga ia terguling-guling di tanah. Sementara semua ibu-ibu panik berteriak-teriak minta tolong. Dan ada juga yang sibuk mencari air untuk menyiramkan ke arah Ibu Niar. Namun api yang membakar tubuh Ibu Niar semakin membesar. Bahkan hawa dari api itu membuat semua orang yang ingin menolongnya malah seperti ikut terbakar. Upaya memadamkan api yang membakar Ibu Niar pun sia-sia hingga akhirnya tidak ada lagi pergerakan dan suara. Ibu Niar pun meregang nyawa. Api perlahan-lahan padam setelah tubuh Ibu Niar hangus terbakar di lahap api. Seluruh tubuhnya menghitam dan penuh luka bakar. Para ibu yang menyaksikan itu bergidik ngeri ketakutan. Tidak ada yang berani mendekati mayat Ibu Niar yang terlihat begitu mengerikan. Bahkan jasad Ibu Niar sudah tidak terlihat. Hanya sisa sedikit daging yang menempel di tengkorak kepalanya. Para ibu yang berada di situ pun segera memanggil ambulan untuk dievakuasi karena mereka takut untuk mengambil tindakan sendiri. Sementara hal yang sangat mustahil, mengapa api begitu sangat cepat membakar tubuh Ibu Niar hingga tidak dapat dipadamkan. Namun sebelum membakar tubuh Ibu Niar, kobaran api itu berbentuk gambar seperti iblis. Desas-desus terdengar berita kalau Ibu Niar bersekutu dengan iblis pun disebar oleh Ibu Laras agar mereka beranggapan kalau Ibu Niar yang bersekutu dengan iblis. "Jadi dia jahati warung ibu biar kelihatan tutup ya. Jadi pembeli pergi ke warungnya. Jahat banget ya niatnya." "Iya, ternyata dia bersekutu dengan iblis." "Iya, saya tidak nyangka Ibu Niar selicik itu. Sekarang
dia kena tulahnya kan? Gunjingan dari mulut ibu-ibu tetangga pun mulai terdengar membuat senyum Ibu Laras terlihat mengembang begitu senang. Kini ia mampu membuat para tetangganya beranggapan kalau Ibu Niar yang melakukan pesugihan penglaris dagangannya, sehingga warung makan Ibu Laras kembali ramai. Pegawai yang bekerja di warung makan Ibu Laras pun berganti menjadi 2 orang, tetapi laki-laki karena Wilda dan Dina memilih mengundurkan diri. "Jangan pernah mencoba menghalangi jalanku, maka kau akan mati," runtuk Ibu Laras dalam hati saat menyaksikan Ibu Niar dimakamkan. Jiwanya sudah pergi dibawa ke alam gaib untuk menjadi budak di sana. Masa berganti bertahun-tahun lamanya. Uni yang sebelumnya seorang pengemis itu, ia selalu menempati waktu untuk memberikan tumbal janin pada Ibu Laras, sehingga dirinya pun semakin menumpuk hartanya. Keduanya saling menguntungkan karena Ibu Uni memberikan tumbal janin untuk Ibu Laras. Sementara itu, warung makan dan usaha Ibu Laras semakin berkembang, sampai akhirnya Ibu Laras mempunyai toko baju sendiri yang dikelola oleh Aldi dan Sarah. Aldi tidak pernah menaruh rasa curiga dengan apa yang dicapai oleh ibunya. Lain hal dengan Sarah menantunya. Sarah memilih membungkam mulutnya karena ia juga tidak bisa memberikan sebuah bukti kalau ibu mertuanya melakukan pesugihan. Namun lain cerita dengan Ibu Uni yang tidak sengaja mengalami keguguran saat berencana menumbalkan janinnya untuk kesekian kalinya malam ini. Ibu Uni dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan hebat, sehingga tensi darahnya menurun drastis. Uni sampai dirawat selama 3 hari, tetapi Ibu Laras tidak memperdulikannya sama sekali untuk melihat kondisinya. Ibu Laras beranggapan bahwa Uni akan kembali sehat karena pendarahan adalah hal yang biasa terjadi saat seorang wanita mengalami keguguran. Ibu Laras hanya mengutamakan ritual pesugihannya dan mendapatkan harta kekayaan yang semakin berlimpah. Sementara itu, pada saat dirinya telah selesai melakukan spiritualnya, terdengar suara orang yang mengetuk pintu rumahnya. Ketukan pintu membuat Ibu Laras segera keluar dari kamar pribadinya, kemudian mengintip dari jendela. Ternyata ada Aldi dan Sarah, menantunya, yang datang ke rumah. "Kenapa, Nak?" tanya Ibu Laras setelah membukakan pintu rumahnya. "Bu, Ibu Uni temannya Ibu meninggal di rumah sakit." Jantung Ibu Laras seketika berhenti. Tubuhnya gemeteran dan menatap lirik ke arah anaknya. "Apa benar kamu?" "Iya Bu, ayo kita pergi melihat. Saya ke sana disuruh Ibu antar makanan buat Ibu Uni, tapi ternyata dia sudah meninggal." Ibu Laras tampak tergesa-gesa menutup pintu rumahnya dan segera pergi ke rumah sakit bersama Aldi dan Sarah mengendarai mobil. Perasaan Ibu Laras kalut. Ia tampak begitu ketakutan dan keringat terus mengucur di tubuhnya. "Emang Ibu Uni itu siapa?" tanya Sarah yang tidak mengenal dengan Uni. "Dia dulunya pengemis, cuma selalu Ibu kasih bantuan dan katanya lagi hamil terus keguguran," jawab Ibu Laras. Sarah mengingat apa yang pernah terjadi pada dirinya sendiri ketika usia kandungannya sudah mencapai usia 4 bulan. Sampai hampir 2 tahun lamanya Sarah tidak kunjung hamil. Sarah beranggapan kalau dirinya waktu itu bukanlah hamil anak Aldi, tetapi anak jin. Sarah langsung menepuk halus pipinya agar tidak berprasangka buruk kepada mertuanya. "Memangnya suami Ibu Uni itu kemana sih Bu?" tanya Aldi sambil mengemudikan mobilnya. "Tidak tahu, meninggal mungkin." "Ibu bicara bagaimana maksudnya? Suaminya sudah meninggal bisa hamil?" tanya Aldi yang membuat Ibu Laras terdiam dan bingung menjawab. "Mana Ibu tahu, urusannya dia mau hamil sama siapa?" sahut Ibu Laras kemudian. Sarah yang duduk di sebelah Aldi menoleh ke arah suaminya. Ia malah beranggapan kalau Ibu Uni memang dijadikan wadal tumbal oleh mertuanya karena dirinya sudah tidak lagi mampu disentuh oleh jin yang mendatanginya. "Astagfirullah, kenapa pikiranku selalu ke sana ya?" Batin Sarah merasa kalau memang semua ini ada kaitannya dengan dirinya saat ia mengalami keguguran. Pada saat sudah sampai di rumah sakit, Ibu Laras langsung melihat kondisi Uni yang tubuhnya sudah ditutup dengan kain. Wanita yang dahulu pengemis itu dipeluk oleh Fadila, anaknya yang terus menangis karena kehilangan ibunya. Sarah langsung menarik anak itu untuk memeluknya dan membiarkan Ibu Laras melihat kondisi tubuh Uni yang sudah memucat dan tidak bernyawa lagi. Sementara hati Ibu Laras tiba-tiba saja berdegup kencang ketika memandangi jasad Ibu Uni. Ibu Laras pun mendadak menjadi lemas, tubuhnya tampak terhuyung hampir jatuh pingsan. Namun Aldi cepat-cepat meraih sang ibu dan membawanya duduk di kursi. Sesudah itu mereka segera membawa jasad Uni untuk dimakamkan di tempat Pak Umar disemayamkan. Ibu Laras mengadakan acara tahlil di rumah Uni yang cukup mewah. Aldi dan Sarah melihat seisi rumah Uni tampak mewah.
Sarah pun kembali menaruh rasa curiga begitu kuat kepada wanita itu. Uni memang benar-benar adanya menjadi wadah tumbal untuk mertuanya. Tidak mungkin Ibu Laras mau memberikan rumah mewah dan harta yang banyak untuk pengemis seperti Uni. Setelah selesai tahlil, Ibu Laras kembali pulang ke rumah dengan perasaan kalut dan terlihat lelah. Ibu Laras menarik kursi meja makan dan menuangkan air minum untuk menyegarkan tenggorokan yang terasa kehausan. Terdengar suara tangisan bayi. Sampai Ibu Laras mengerutkan alisnya untuk sambil memperjelas pendengarannya. Sumber suara tangisan bayi itu, Ibu Laras pun kemudian menghiraukan suara bayi itu dan segera membuka lemari es untuk mengambil cemilan. "Ah!" teriak Ibu Laras yang melihat lemari esnya penuh dengan tubuh bayi yang keguguran bersama dengan darah yang begitu banyak. Ibu Laras sampai jatuh ke lantai dan mundur perlahan sampai tubuhnya mentok di lemari makan. Lemari makan itu pun terbuka dan menampakkan hal yang sama. Bayi yang ukurannya masih sebesar telapak tangan itu begitu berhamburan terjatuh dari lemari makan. "Ah!" teriak Ibu Laras lagi dan segera berlari ke ruang tengah. Bukan lagi puluhan bahkan ratusan bayi yang keguguran itu terlihat semakin banyak, seakan ingin membanjiri rumahnya hingga ia hampir ditelan lautan darah bayi yang mati keguguran itu. "Tolong!" teriak Ibu Laras ketakutan dan langsung terbangun dari tidurnya yang bersandar di meja makan. Astaga, cuma mimpi. Ibu Laras meneguk satu gelas air minum. Keringat terus mengucur membasahi tubuhnya. Rasanya ia begitu lelah. Jantungnya terus berdegup kencang. Ia menoleh ke arah lemari es yang dimimpinya. Terdapat banyak bayi yang berkumpul di dalamnya. Ibu Laras menghampiri lemari es perlahan dan mencoba membukanya. Belum juga Ibu Laras membuka pintu kulkas, ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu rumah sehingga ia menoleh dan mengurungkan membuka pintu lemari es dan berjalan menuju pintu rumah dan mengintip di jendela. Tidak ada siapapun yang berdiri di depan pintu. Ibu Laras tidak membuka pintu rumahnya dan kembali berjalan menuju ke dapur. Tok tok tok. Ketukan pintu itu terdengar lagi membuat Ibu Laras kembali ke depan dan membuka pintunya. Tidak ada siapapun di sana. Namun ada sebuah keranjang bayi tanpa ada bayi di dalamnya. Yang ada hanya secari kertas yang terlipat. Ibu Laras segera mengambil kertas itu dan dibukanya. "Berikan aku tumbal." Isi tulisan itu yang membuat Ibu Laras ketakutan dan segera menutup pintu rumahnya kembali. Ibu Laras bersandar di balik pintu dengan degupan jantung yang tidak beraturan. Siapa yang berani menerorku? Padahal waktuku masih ada 4 bulan lagi untuk menyiapkan tumbal berikutnya. Kemudian Ibu Laras kembali ke kamarnya. Di dalam tidur Ibu Laras, meskipun cuaca sedang musim hujan dan terasa dingin, Ibu Laras tidur dengan rasa penuh gelisah dan mengeluarkan banyak keringat di tubuhnya. Dalam tidurnya pun Ibu Laras tidak merasa tenang karena selalu mendengar suara tangisan bayi yang sangat mengganggunya, sehingga ia membuka mata dan menyeka wajahnya yang tampak basah. Ibu Laras bersandar di dipan dan mengambil air minum yang sudah berada di atas nakas. Air itu diminumnya sampai habis. Ibu Laras merasa seperti dihantui oleh para korban tumbalnya. Sesudah itu Ibu Laras pergi ke ruang khusus tempatnya bersemedi, kemudian membakar dupa dan kemenyan. Dengan duduk bersedekap di depan sesajinya untuk memanggil jin Wentira, seperti biasa kepulan asap mulai memenuhi kamarnya. Bau busuk dan aroma bunga 7 rupa begitu menyeruak tajam memenuhi isi ruangan. Sementara kedua mata Ibu Laras masih tampak terpejam dan mulutnya sibuk merapalkan sebuah mantra. Ibu Laras dalam keheningan sampai Dewi Aether akhirnya muncul di hadapannya. "Saya gelisah karena kematian Uni, Dewi. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa saya merasa kalau korban yang tumbal semua meneror saya?" Dewi Aether seperti tidak memperdulikan keluhan Ibu Laras. Seorang pembunuh memang akan selalu mendapatkan teror dari korbannya. Namun Ibu Laras mungkin terlupa bahwa usia dan kemampuannya tidak akan terus bisa memenuhi persyaratan pesugihan yang sedang ia jalani. Oleh sebab itu, pada saat tiba waktunya ia pun akan menjadi tumbalnya, seperti Nek Unde. "Itu hanyalah gangguan saja agar kau luput perhatian untuk mencari tumbal. Teruslah mencari tumbal untuk 4 bulan ke depan, karena kalau tidak, kau akan tahu akibatnya," ucap Dewi Aether. Ibu Laras tertegun sesaat. Ia benar-benar tertawan dengan perjanjian pesugihan yang sangat memberatkan dirinya. Meskipun harta yang ia miliki sudah cukup banyak dan tidak akan habis, walaupun digunakan untuk 7 keturunannya,
Namun sepertinya perjanjiannya dengan bangsawan Tira tidak bisa dihentikan begitu saja. "Saya sudah cukup dengan harta yang kalian berikan. Apa tidak bisa jimat ini Dewi yang ambil dari tubuhku?" Sudah menyerah ke rupanya Laras. "Ingat, tidak ada yang bisa mengambil jimat itu selain Neunde. Jadi kamu akan terus terikat perjanjian pada kami seumur hidupmu," ucap Dewi Aether yang membuat Ibu Laras semakin gelisah penuh cemas. Kepulan asap itu pun menghilang bersamaan dengan perginya Dewi Aether. Mata Ibu Laras berbinar menahan buliran bening agar tidak jatuh di pipinya. Namun rasa takut itu kini sudah menghantui dirinya. Ibu Laras menghela nafas kasar. Ia sepertinya harus melawan bangsawan Tira, meskipun ia harus mati dengan mengenaskan nantinya. Ibu Laras segera keluar dari kamar untuk menenangkan pikirannya. Ibu Laras memaksakan diri untuk pergi berwudu dan menjalankan sholat, meskipun itu adalah pantangan besar baginya. Namun Ibu Laras mencoba melawannya. Keran air pun terdengar terbuka, air mengalir deras dan ini adalah pertama kalinya Ibu Laras kembali berwudu dan berniat sholat selama ia melakukan pesugihan. Sementara itu baru saja membasuh wajahnya dengan air, tiba-tiba ia merasakan kepanasan. Ibu Laras terus memaksakan dirinya sampai akhirnya ia mampu menuntaskan wudunya, meskipun kulitnya menjadi kemerahan seperti orang habis tersiram air panas. Sesudah itu Ibu Laras segera membentangkan sajadahnya ke arah kiblat dan menggunakan mukena. Mendadak tubuhnya gemeteran, namun Ibu Laras berusaha bertahan dan memaksakan diri. Allahu Akbar. Ibu Laras mulai melaksanakan sholat. Sementara itu, meskipun banyak gangguan dan tubuhnya seperti ditusuk-tusuk benda tajam, Ibu Laras terus melaksanakan sholat sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam terakhir diucapkan dia. Ia berhasil melaksanakan sholat. Sekejap saja rumah Ibu Laras terguncang dengan keras, bagi dilanda gempa bumi yang amat dahsyat, membuat tubuh Ibu Laras terhuyung dan ketakutan. Sementara itu Ibu Laras berusaha untuk melarikan diri, tetapi guncangannya begitu kuat sehingga ia keluar rumah dengan cara merangkak. Gemuruh guntur terdengar menggelegar dengan cahaya kilat yang menyambar-nyambar. Lampu mewah yang tergantung dan terbuat dari kaca kemasan itu hampir terjatuh menimpa Ibu Laras. "Tolong!" teriak Ibu Laras. Suara teriakannya tidak mampu didengar orang lain karena rumahnya begitu luas dan megah. Ibu Laras terus merangkak, namun seperti ada yang menarik kakinya sampai ia terbentur ke dinding. Brak! Ah! Kepulan asap memenuhi ruangan bersama dengan cahaya yang begitu berkilau sehingga Ibu Laras memincingkan kedua matanya. Sekejap saja sudah berdiri sosok Dewi Aether bersama dengan Asmodeus. "Apa yang kau lakukan, Laras?" Pekik Dewi Aether. "Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya ingin sholat untuk menenangkan diri." Suara guntur dan kilat hampir menyambar Ibu Laras yang membuatnya mengeringkuk ketakutan. Asmodeus menghampirinya dan mencekik dirinya hingga kedua matanya melotot dan mengeluarkan air matanya. Brak! Dilempar tubuh Ibu Laras, kemudian dihempaskan begitu saja. "Ingat Laras, ini peringatan terakhir. Kalau kau mau mati, lakukanlah, tapi kau akan mati dengan cara yang mengenaskan," ancam Dewi Aether sebelum bayangannya menghilang bersama dengan Asmodeus yang mengiringinya. Guncangan bagi gempa itu seketika lenyap dan tubuh Ibu Laras masih terkapar di lantai. Sampai keluar darah segar dari mulutnya. Nafasnya terengah dan terus mengeluarkan air mata penyesalan karena sudah mau bersekutu dengan bangsa jin yang membuatnya terus terikat dengan perjanjian terkutuk untuk terus mencari tumbal. "Pak, tolong saya, Pak. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" rintih Ibu Laras penuh penyesalan, teringat akan suaminya. Sementara kini Ibu Laras masih hidup bergelimang harta dan selalu mendapatkan pujian dari orang. Banyak yang menganggapnya sebagai saudara karena ia mempunyai banyak uang. Namun Ibu Laras sudah kehilangan kebersamaan dengan keluarganya. Pak Umar kini sudah tiada. Aldi dan Sarah hanya sibuk mengelola harta yang ia berikan, meskipun mereka tidak tahu asalnya dari mana. Ibu Laras sangat menyesalkan dirinya karena kini jauh dari Tuhan. Terbesit di dalam hatinya ingin bertobat, namun nyawanya terancam akibat persekutuannya dengan bangsa jin. Sudah 4 bulan berlalu setelah kepergian Ibu Uni, ia belum juga mencari tumbal untuk pesugihannya. Entah Ibu Laras lupa atau memang sengaja, seperti tidak ada gairah hidup dari dalam dirinya untuk melanjutkan hidup. Malam itu, suara burung gagak terdengar jelas mengitari atap rumah Ibu Laras. Suaranya nyaring.
Burung itu membuat Ibu Laras kesulitan untuk tidur. Panas banget sih, runtuk Ibu Laras yang sambil mengutak-ngatik remote AC kamarnya agar terasa dingin. Ia melihat air yang tersedia di meja kecilnya sudah habis. Dikarenakan hawa panas, Ibu Laras merasa sangat haus dan terpaksa bangun untuk mengambil air minum ke dapur. Terdengar suara langkah kaki terdengar dari lantai 2 rumah Ibu Laras, sehingga ia mendongak mencoba melihat sesuatu yang ada di lantai 2. Ada tangga dan ruangan di lantai 2 yang memang lampunya sengaja dimatikan, membuat suasana semakin mencekam. Ditambah, suara dentingan jam dingdong berdentang 12 kali yang menunjukkan sudah pukul 12 malam. Ibu Laras mencoba menaiki anak tangga satu persatu. Ia takut kalau ada maling di rumahnya karena hanya sendirian. Ibu Laras mencoba menyalakan saklar lampu untuk menerangi tangga dan ruangan lantai 2. Bayangan hitam besar tertangkap di pandangan mata Ibu Laras, membuat ia terus melangkah cepat untuk memastikan kalau ada orang lain di rumahnya. Siapa itu? Tanya Ibu Laras dengan mempertajam penglihatannya, mencari di mana sosok itu bersembunyi. Secara tiba-tiba lampu di rumah Ibu Laras mati menyeluruh. Ia berpikir kalau ada yang sengaja mematikan saklar lampunya dari luar rumah. Jangan pernah merampok di rumahku. Kalau mau hartaku bicaralah, saya akan berikan berapapun yang kalian butuhkan. Pakik Ibu Laras sambil berjalan perlahan mencari dinding agar ia bisa memudahkan mencari jalan di kegelapan. Teriak Ibu Laras saat ada sosok yang mencoba mencekiknya. Berikan tumbalmu malam ini juga. Suara parau itu terdengar dari sosok yang mencekik Ibu Laras dan mengangkat tubuhnya sedikit lebih tinggi dan kemudian dibantingnya hingga dirinya terbentur pembatas tangga. Brak! Sialan, kau pasti Asmodeus kan? Jangan macam-macam denganku, ancam Ibu Laras. Ibu Laras melayang dengan sendirinya kemudian terhempaskan kembali ke lantai. Sialan. Malam ini kau harus mencari tumbal untukku atau kau akan mati, Laras. Kata sosok yang tidak terlihat itu kemudian menghilang dan seketika lampu rumah menyala. Ibu Laras menyeka darah yang keluar dari sisi mulutnya. Ia mencoba bangun dengan tertatih karena tubuhnya terasa sakit. Malam ini... Apakah sudah genap 4 bulan? Biasanya saya tidak menyadarinya. Di mana diriku harus mencari tumbal malam ini? Runtuk Ibu Laras dengan kesal. Ibu Laras segera menuruni tangga untuk menuju ruang ritualnya, memanggil Dewi Aether untuk meminta waktu semalam lagi sampai ia bisa mendapatkan tumbal. Dewi Aether memberikannya waktu sampai besok malam yang bertepatan dengan malam Jumat. Keesokan harinya Ibu Laras pergi ke rumah. Setelah sekian lama mengurung diri di rumah, ia akhirnya keluar lagi sehingga membuat para tetangga berbincang-bincang membicarakan soal dirinya. Semenjak kepergian suaminya dan Uni, dia nampak agak aneh ya Bu, seru Ibu Tuti. Iya, mungkin dia belum sanggup kehilangan orang terdekatnya, bisik Ibu Sumi. Ibu Laras menyadari kalau dirinya sedang dibicarakan, tapi ia tidak menghiraukannya dan segera masuk ke dalam mobil dan mencoba berkeliling menagih uang cicilan para warga yang punya sangkutan padanya. Di perjalanan sambil nyetir, tatapan Ibu Laras masih saja kosong. Entah memikirkan apa sampai ia tidak bisa fokus berkendara. Brak! Ibu Laras seperti menabrak hewan yang mendadak menyeberang, muncul dari bawah jurang yang ada di sisi kiri jalan. Ibu Laras segera melihat keluar dan mengecek hewan apa yang ia tabrak. Sepertinya hewan itu lumayan besar. Terlihat seperti anjing atau serigala. Namun ia tidak menemukan apapun yang ia tabrak. Ia merasakan sendiri habis menabrak sesuatu dan bunyinya sangat kencang karena kecepatan mobil yang Ibu Laras kemudikan cukup kencang. Setelah tidak ada yang ia temukan, Ibu Laras kembali masuk ke dalam mobil. Baru 5 menit mengemudi, Ibu Laras ingat tempat di mana ia bertemu dengan Nek Unde. Jadi saya ini di Wentira perbatasan kota. Jadi jangan-jangan yang saya tabrak itu bisa jadi hewan atau penghuni dari bangsa Wentira. Suara raungan terdengar dari dalam mobil Ibu Laras yang asalnya dari jok bagian tengah mobilnya, sehingga ia melihat ke spion yang berada di tengah untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Keringat Ibu Laras pun perlahan menetes sebesar biji jagung dari dahinya. Ia segera mengambil tisu yang ada di depan kaca mobilnya dan menghapus kasar peluh yang mulai beruraian. Suara raungan itu terdengar lagi sampai Ibu Laras menepikan mobilnya di sisi jalan dan menoleh ke belakang.
Ibu Laras dicakar oleh hewan buas sehingga ia akhirnya melarikan diri membuka pintu mobil. Namun masih saja hewan itu mencakar wajahnya sampai Ibu Laras berteriak ketakutan dan meminta tolong. "Tolong!" teriak Ibu Laras sampai ada beberapa warga yang menghampirinya. Warga melihat Ibu Laras mengamuk sendirian seperti berusaha melepaskan cengkraman dari hewan buas, tapi mereka tidak bisa melihat hewan buas itu. Saat para warga mencoba mendekat, hewan buas itu segera pergi berlari menembus tugu kuning pembatas jalan antar kota dan pembatas jalan ke dunia gaib. "Bu, ibu ndak apa-apa?" tanya salah satu bapak-bapak yang mencoba membantu Ibu Laras terbangun. Ibu Laras memegang wajahnya yang amat perih dan coba bercermin menggunakan spion mobilnya. "Ah, hewan bajingan!" teriak Ibu Laras yang melihat wajahnya hancur karena cakaran hewan buas itu. "Mau kami antar ke rumah sakit, Bu?" "Nggak usah, saya mau pulang," jawab Ibu Laras yang kemudian langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan dua orang warga yang mencoba membantunya. Mobil Ibu Laras pun berlalu. Kedua warga itu keheranan karena ia mengalami luka sayatan seperti dicakar, tetapi mereka tidak melihat hewan apapun menerkam Ibu Laras. "Jangan-jangan hewan itu sosok jin dari bangsa Wentira, Pak." "Iya ya, ayolah kita pergi. Takut saya kalau berurusan dengan makhluk Wentira." Kedua bapak itu pun segera pergi dari situ karena memang jalan pembatas antar kota itu auranya sangat mistis sekali. "Ah, bagaimana saya mau cari tumbal kalau kondisinya seperti ini?" runtuk Ibu Laras geram sambil mengendarai mobil. Ingin pergi menagih dan mencari warga yang sedang hamil muda pun Ibu Laras enggan, malu untuk keluar dari mobilnya. Ia akhirnya memutar ulang mobilnya kembali ke rumah untuk mengobati luka cakar akibat hewan buas itu. Ibu Laras tidak peduli kalau hari ini adalah hari terakhirnya mencari tumbal untuk pesugihannya. Ia menganggap Dewi Aether akan memberikannya lagi waktu sampai dirinya mendapatkan tumbal. Setelah tiba di rumah, Ibu Laras melihat kericuan yang ada di warung makannya. Beberapa pelanggan mengeluh kalau makanan yang dibelinya sudah basi dan tidak layak dijual kembali. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya Ibu Laras dengan wajah yang masih terlihat luka cakaran binatang buas. Semua menatap ngeri, tetapi para pelanggan tetap meminta ganti rugi karena makanan yang dijual oleh Ibu Laras itu basi. "Bu, masakan basi dijual sih? Coba Ibu cium makanannya, bau," kata salah satu pelanggan yang memberikan nasi bungkusnya yang sudah dibelinya. Ibu Laras mengendus makanannya mulai dari nasi dan lauk yang tercium basi. "Kok bisa basi?" tanya Ibu Laras pada dua karyawannya. Kedua karyawan barunya menggelengkan kepala. Ia menjual sesuai dengan apa yang diberikan Ibu Laras. Masakan yang dijual pun masakan yang baru dimasak hari itu juga, karena setiap hari dagangan Ibu Laras selalu saja habis. "Tidak mungkin basi, Pak. Soalnya kami jual masakan yang baru dimasak, bukan masakan kemarin yang kami jual." "Iya, tapi ini makanan yang kita beli sama Ibu loh." Arya, karyawan baru Ibu Laras, juga menunjukkan beberapa makanan yang masih ada di etalase makanan dan menunjukkan aneka sop di dandang. Bahkan nasi yang masih ada di pemanas semuanya tercium bau basi. Ibu Laras tampak kebingungan. Mau tidak mau ia harus mengganti rugi uang kembali pada pelanggannya dan menutup warungnya sementara. "Kok bisa begitu ya, Bu?" tanya Edwin kebingungan. "Biarkan saja dulu begini. Hari ini kalian libur saja dulu," kata Ibu Laras pada Arya dan Edwin, karyawan barunya. Sementara ketika Ibu Laras keluar dari warung makannya yang sudah tutup, ia melihat perubahan warung makannya begitu banyak sarang laba-laba, kaca yang tampak berdebu, dan tembok yang sudah usang. Ibu Laras merasa sudah tidak beres dan segera menuju kamarnya untuk menjalankan ritual dan memanggil Dewi Aether. Setelah mantra dibacakan bersama dengan dupa yang menyala, kepulan asap dan cahaya putih dengan gemuruh guntur terdengar dan bertepatan munculnya Dewi Aether. "Dewi, kenapa warung makanku mendapatkan masalah? Semua makanan tampak basi dan tampilan warung makanku seakan berantakan dan tidak terawat." "Sementara ini dibuat seperti itu sampai malam tiba. Kamu memberikan tumbal untuk kami," kata Dewi Aether. "Saya belum mendapatkan tumbal, Dewi. Tolong berikan saya waktu." "Tidak ada waktu lagi, Laras. 4 bulan sudah cukup waktumu untuk memberikan tumbal pada kami. Kau justru terus terdiam dan merenungi. Entah apa yang membuatmu lupa akan kewajiban kau. Ingat, Laras, kau tidak akan pernah bisa lari dari kami sampai kau mati." Tubuh Laras gemetar dan melihat Dewi Aether kembali pergi, kemudian menghilang. Ia menoleh ke arah jam dinding di ruang ritual itu. Sudah hampir petang.
Tandanya sisa beberapa jam lagi ia harus mempersembahkan tumbal. Sial, kemana saya harus cari tumbal dalam waktu singkat? Angin berhembus kencang yang mematikan lilin-lilin dan bahkan bakaran dupa pun seketika padam. Ibu Laras segera pergi keluar dari ruangan ritualnya. Dengan perasaan cemas dan gelisah, Ibu Laras bingung harus mencari kemana janin yang akan dijadikan tumbal. Tersisa waktu beberapa jam lagi pun seakan Ibu Laras memang sengaja diberi penghalang agar ia tidak bisa mendapatkan tumbal. Suara tangisan bayi begitu keras terdengar di telinganya sehingga ia menutup rapat kedua telinganya. "Wah!" teriak Ibu Laras memekik ketika melihat banyak darah berceceran membanjiri lantai rumahnya. Darah orang yang keguguran bersama janin-janin kecil yang gagal lahir bertebaran di seisi rumah Ibu Laras sehingga Ibu Laras ketakutan dan berlari keluar rumah untuk melarikan diri. Baru saja Ibu Laras membuka pintu rumah, ia melihat Aldi putranya datang ke rumahnya bersama dengan sang istrinya. "Bu, ibu kenapa?" tanya Aldi yang melihat ibunya tampak ketakutan sehingga peluh sudah membasahi tubuhnya. "Darah, banyak darah di rumah, banyak janin mati di rumah," teriak Ibu Laras ketakutan sehingga Aldi langsung berlalu masuk ke dalam bersama dengan Sarah memastikan apa yang dikatakan oleh Ibu Laras. Aldi tidak melihat apapun yang ada di rumah Ibu Laras. Rumahnya tampak bersih, tidak ada kotoran seperti darah, apalagi janin, seperti yang Ibu Laras katakan. Mendengar kata janin, Sarah langsung teringat tentang pesugihan yang mengorbankan banyak janin. "Kak, apakah ibu melakukan pesugihan dengan mengorbankan janin?" tanya Sarah dan Aldi menggelengkan kepala tidak mengerti. Aldi dan Sarah kembali menghampiri Ibu Laras yang masih ketakutan di depan rumahnya. "Bu, memangnya apa yang sebenarnya terjadi?" Ibu Laras malah seperti orang gila yang kehabisan akal. Tatapannya kosong dan mendeli ketakutan, seakan melihat sesuatu yang menyeramkan. Kadang berteriak histeris dan menjerit kesakitan. Melihat wajah Ibu Laras yang sudah penuh luka-luka membuat Sarah dan Aldi menjadi kebingungan. Sarah menyuruh suaminya membawa Ibu Laras ke dalam rumah meskipun ia menolaknya. "Tidak, saya takut ke dalam rumah, banyak darah, banyak janin," teriak Ibu Laras ketakutan. Tapi Aldi terus memaksanya daripada nanti membuat kegaduhan dan para tetangga penasaran dengan apa yang terjadi pada ibunya. Setelah Aldi dan Sarah berhasil membawa Ibu Laras ke kamar, guntur terdengar menggelegar dan angin begitu sangat kencang. Ibu Laras pun seolah kesakitan dan terus menjerit karena merasa lehernya tercekik. Sakit!" teriak Ibu Laras dengan bola mata yang seakan ingin keluar dari kelopak matanya. Mulutnya menganga dan banyak luka sayatan di tubuhnya. Tubuh yang pernah dimasuki susuk seperti terkena luka bakar dan mengeluarkan nanah yang baunya sangat busuk. "Kak, ibu kenapa, Kak? Panggil Ustadz cepat, Kak," ucap Sarah tanpa ketakutan. "Jangan ikut campur kamu," pekik Ibu Laras yang terbangun dari duduk. Kedua mata Ibu Laras tiba-tiba melotot tajam menyala merah sambil menatap ke arah Sarah, menantunya, penuh dengan kebencian. Aldi pun merasa kebingungan dengan sikap ibunya terhadap istrinya. Sementara karena Aldi takut kalau Sarah dalam bahaya jika menemani Ibu Laras dengan kondisi seperti itu, istrinya lah yang diminta untuk pergi ke rumah Pak Ustadz untuk memanggilnya ke rumah agar bisa mengobati Ibu Laras. Sarah pun segera pergi meninggalkan Aldi dan Ibu Laras yang masih meraung kesakitan. Tubuh Ibu Laras seakan mengeluarkan urat-urat dalam tubuhnya yang menghijau dan menghitam. Erangan Ibu Laras membuat Aldi pun kebingungan dan ia berupaya untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki sang ibu meskipun kesulitan karena Ibu Laras mengamuk begitu kuat. "Kau tidak akan bisa lepaskan saya dari sini," suara erangan Ibu Laras yang membuat Aldi bergidik ketakutan. Tetapi ia terus memaksakan diri untuk mengikat kedua kaki dan tangan ibunya. "Lepaskan saya!" Tubuh Ibu Laras menjelma seperti sosok siluman. Giginya kini tampak bertaring dan kuku jari tangan yang memanjang membuat wujud Ibu Laras berubah menyeramkan. Sepasang matanya membola merah padam dengan urat di sekujur tubuhnya yang menonjol dan banyak luka bakar yang membusuk dari tubuh Ibu Laras. Sarah terus berlari tergesa-gesa sehingga banyak yang menghentikannya untuk bertanya mengapa ia berlari seperti orang yang begitu ketakutan. Sarah hanya menjawab bahwa ibu mertuanya sedang sakit. Sarah terus berlari tidak mau berlama-lama berbicara dengan para warga. Para warga yang melihat Sarah terlihat begitu panik dan ketakutan, mereka akhirnya penasaran dan pergi menyaksikan sendiri ke rumah Ibu Laras. Di perjalanan, Sarah pun berpapasan dengan Ani dan Dewa Azel yang menggendong anak mereka. "Kamu kenapa, Sar?"
Tanya Ani khawatir karena melihat Sarah tampak panik. Ibu mertuaku, dia seperti orang yang kesurupan. Kok bisa? Nggak tahu, saya mau ke rumah Pak Ustadz dulu, semoga dia ada di rumah, kata Sarah yang kemudian berlari meninggalkan Ani dan Dewa Azel. Ani menoleh ke arah suaminya dengan raut penuh tanda tanya. Ini semua ada hubungannya dengan bangsa Wentira ya? Tanya Ani kemudian. Dewa Azel mengerutkan alisnya, mencoba menerka apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun menghitung waktu pesugihan Ibu Laras. Sepertinya memang ada hubungannya. Jadi bagaimana? Ayo kita lihat, ajak Ani yang langsung menggandeng tangan suaminya yang sedang menggendong putranya. Ani dan Dewa Azel akhirnya juga ikut melihat kondisi Ibu Laras. Suasana di rumah Ibu Laras sudah tampak ramai karena banyak warga yang berkerumunan untuk melihat Ibu Laras. Banyak yang ketakutan dan menutup hidungnya karena bau busuk yang menyeruak di hidung seperti bau bangkai manusia. Ani pun juga mencium aroma tidak sedap ketika baru saja sampai di depan pintu rumah Ibu Laras. Baunya seperti bau bangkai manusia dan bercampur dengan anyir darah, seperti darah orang yang habis melahirkan. Ani menutup hidungnya dengan kerudung yang ia kenakan dan hendak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam, Ani melihat Ibu Laras sedang meraung kesakitan. Kenapa sama Ibu Laras? Tanya Ani pada salah satu ibu-ibu yang berkerumun di rumah Ibu Laras. Tidak tahu saya juga, wujudnya sudah seperti iblis, baunya juga busuk lagi, sahut salah satu warga yang menjelaskan sambil ketakutan dan merasa jijik. Dewa Azel memberikan putranya agar digendong oleh Ani. Ia pun menerobos masuk ke dalam rumah Ibu Laras. Di sana ada Aldi yang menangis sambil kewalahan menahan Ibu Laras yang terus saja mengamuk meronta-ronta. Dewa Azel tampak melihat di sana ada Dewi Aether, Asmodeus, dan iblis lainnya yang menyiksa Ibu Laras. Jangan ikut campur kau Azel. Saya melakukan ini karena dia berani tidak menuruti permintaanku sesuai janjinya, ucap Dewi Aether pada Dewa Azel yang melihat Ibu Laras dengan wajah memelas tidak berdaya. Keluarkan jimatnya dan lepaskan dia. Aldi kebingungan dengan apa yang Azel katakan dengan bahasa alam lain yang ia gunakan. Aldi mencari-cari siapa yang sedang diajak bicara. Kau tidak ingat Azel? Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Orang yang sudah bersumpah dan mengabdi pada kami akan menjemput kematiannya bila mana dia melanggar. Apa yang sedang terjadi pada ibuku? Tanya Aldi pada Dewa Azel. Ibumu terikat perjanjian pesugihan terhadap bangsa Jin Wentira dan ibumu tidak memenuhi tumbal itu tadi malam. Jadi ia mengalami hal yang mengerikan seperti ini, jelas Dewa Azel pada Aldi yang membuat anak Ibu Laras itu terperangah kaget. Para warga tidak menyangka dan terkejut mendengar perkataan Dewa Azel. Ternyata selama ini Ibu Laras lah yang bersekutu dengan para Jin Wentira untuk mendapatkan kekayaan. Jadi Ibu Laras ini yang selalu mencari tumbal, bisik para tetangga yang mulai mengganggu telinga keluarga Ibu Laras. Iya, berarti dia selama ini dapat harta karena memuja jin. Jangan-jangan suaminya mati jadi tumbal. Iya, bikin takut. Mari Jo, torang pergi saja. Nanti kita malah jadi tumbal kalau dekat-dekat. Tidak lama akhirnya satu persatu para warga beringsut pergi karena merasa takut kalau mereka akan dijadikan tumbal oleh Ibu Laras. Di rumah tersisa hanyalah ada Ibu Laras, Aldi, Dewa Azel, Ani dan anaknya yang digendong oleh Ani. Sarah pun datang dengan tangan kosong karena Pak Ustadz satu-satunya yang dikenal di kampung tersebut kebetulan sedang ada panggilan kajian di luar kota. Kak, tidak ada Pak Ustadz di rumahnya, katanya sedang ada kajian di luar kota, kata Sarah dengan lesu karena ia pergi hanya sia-sia. Kalau begitu hubungi Pak Ustadz yang ada di kampung kita, saran Aldi dan Sarah segera mengambil ponsel di saku celananya untuk menghubungi Ustadz di kampungnya itu. Walaupun seorang Ustadz, mereka tidak akan bisa membuat Ibu Laras terbebas dari bangsa kami, kata Dewa Azel yang membuat semua yang ada di sana merasa cemas. Maksudnya kamu apa? Teriak Aldi yang tidak mengetahui kalau Dewa Azel adalah juga bangsa Wentira. Ibumu antara hidup dan mati, tidak bisa terbebas dari ikatan perjanjian pesugihan di bangsa Wentira, jelas Dewa Azel kemudian. Biarkan saja Azel, biarkan saja Laras yang akan menanggung semua perbuatan akibat kelalaiannya. Aku memang ingin membunuhnya karena telah mempermainkan kami, rutuk Dewi Aether. Mendengar ucapan Dewi Aether, mata Ibu Laras yang tadinya terpejam kemudian terbuka dengan bola mata yang menyala-nyala. Tawanya menyeringnya dengan mengeluarkan taring.
bibirnya terlihat menghitam dan wajah kulitnya terkelupas, membusuk, membuat Aldi yang di dekat sang ibu pun menghindar ketakutan. "Ah!" teriak Ibu Laras. Dewa Azel menyaksikan sendiri bagaimana Asmodeus menyiksanya dengan mencekik leher Ibu Laras. "Apa ndak bisa ditolong Ibu Laras, Kak?" tanya Ani yang tampak khawatir sambil mendekap erat putranya. "Kalau saya membantu Ibu Laras, nanti saya juga akan mati dan tidak abadi lagi," kata Dewa Azel yang membuat Ani tampak iba melihat kondisi Ibu Laras. Aldi terus menangis melihat kondisi ibunya yang meraung kesakitan karena dicekik oleh iblis. Posisi tubuh yang diikatkan oleh Aldi membuat tubuh Ibu Laras yang ingin melayang itu tertahan. Namun para iblis mentira merasuki tubuh Ibu Laras dan membuatnya menjadi lebih kuat dan terus saja meronta-ronta murka penuh amarah. Tidak beberapa lama ikatan tali itu pun dengan mudahnya terlepas. "Kak, lakukan sesuatu," ucap Ani pada suaminya yang masih termangu melihat kejadian nyata yang ada di depan matanya. Sementara Aldi dan Sarah hanya kebingungan karena mereka hanya melihat Ibu Laras tersiksa sendirian, karena yang mampu melihat bangsa Wentira hanya Dewa Azel dan Ani saja. "Coba saja kau maju untuk membantu Laras, maka kau dan keluargamu akan binasa, Azel." Dewa Azel melirik ke wajah Ani istrinya yang menggendong putra mereka dengan tatapan anar. "Saya tidak bisa melakukan ini, Ani. Kita dalam bahaya. Ini adalah resiko seseorang yang melakukan pesugihan kepada bangsa Wentira," ucap Dewa Azel yang membuat Aldi dan Sarah menoleh ke arahnya. "Jadi benar, ibuku melakukan pesugihan dengan bangsa jin?" tanya Aldi dan Dewa Azel mengangguk. "Ah!" teriak Ibu Laras mengerang kesakitan. Aldi pun menoleh kembali ke arah ibunya yang meraung kesakitan. Aldi dan Sarah ketakutan melihat Ibu Laras yang begitu menyeramkan. Tubuhnya jadi dipenuhi luka bakar dan mengeluarkan nanah yang berbau busuk, dan urat di tubuhnya terlihat semua. Tubuh Ibu Laras digerogoti oleh bangsa jin sehingga seketika saja ia langsung menjadi kurus kering tinggal kulit yang menempel pada tulang. Sarah sudah berusaha menghubungi orang tuanya untuk membawa sesepuh yang ada di desanya. Pak Ustadz itu datang bersama dengan orang tua Sarah. Sarah segera memeluk sang ibu pada saat ibunya melihat kondisi Ibu Laras begitu mengenaskan. "Astagfirullah, apa yang telah terjadi?" tanya Ustadz itu yang dikenal sudah terbiasa mendapat panggilan untuk mengobati orang sakit. Bahasa Bugis menyebutnya dia adalah Sandro. Beberapa upaya sudah dicoba, tetapi semakin kita melawan, Ibu Laras pun semakin mengerang kesakitan. Ibu Laras sudah menelan sebuah jimat yang tidak akan bisa dikeluarkan lagi. Ia berjanji selama hidupnya akan mengabdi pada bangsa Wentira. Bila ia mengkhianati atau tidak memenuhi aturannya, dia akan mati, ucap Azel yang membuat semua orang yang ada di sana ketakutan. "Jadi maksudnya ibu tidak akan selamat begitu?" tanya Aldi cepat. "Iya." "Tidak, tolong coba lagi Pak Ustadz, tolong selamatkan ibu saya." Aldi meminta pertolongan pada Pak Ustadz. Ibu Laras tertawa menggema dan kemudian langsung bangkit berdiri. "Kau tidak akan pernah bisa mengeluarkan aku dari sini. Ibumu sudah mengabdi pada kami." Terdengar suara serak yang mengerikan, ditambah wujud Ibu Laras yang semakin mengerikan. Sementara hanya Dewa Azel yang melihat banyak iblis bersarang di dalam tubuh Ibu Laras. Ia melihat bagaimana Dewi Aether akan menyiksanya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. "Bunuhlah Ibu Laras, Dewi. Jangan biarkan ia tersiksa begitu," teriak Dewa Azel. "Kenapa kau malah menyuruh iblis itu membunuh ibuku?" bentak Aldi memarahi Dewa Azel. "Tidak ada pilihan lain selain mati. Kau mau buat ibumu tersiksa begitu?" saut Dewa Azel. "Masih ada cara lain," potong Pak Ustadz yang membuat Aldi dan Dewa Azel menatap ke arahnya. Aldi percaya kalau Sandro yang dipanggil oleh Sarah dari desa sebelah itu mampu menyembuhkan ibunya. Namun Dewa Azel angkat tangan karena ia sudah beberapa kali memberitahu kalau Ibu Laras tidak akan selamat. Dewa Azel menatap lekat istrinya. Ani pun mengangguk dan membiarkan Pak Ustadz Bahri mencoba kemampuannya untuk menyelamatkan Ibu Laras. Dewi Aether hanya tertawa terbahak melihat lawan yang tidak ada tandingannya bagi dirinya. "Bangsa Wentira bukanlah bangsa sembarangan. Ia tidak akan takut hanya karena para manusia membacakan ayat-ayat suci. Kami pun bisa membacanya, dan bahkan ilmu kami lebih tinggi daripada manusia yang dibilang orang pintar sekalipun," jelas Dewa Azel pada istrinya sambil melihat Pak Ustadz Bahri sambil mengupayakan untuk menyelamatkan Ibu Laras. Sementara baru saja beberapa langkah Ustadz Bahri mendekat,
Amukan Ibu Laras membuatnya menjadi kewalahan. Ia selalu saja terpental jauh sampai banyak mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Nafasnya menjadi sesak karena berkali-kali Ibu Laras menghempaskan kekuatannya seperti angin. Tubuh ibumu sudah dikuasai oleh jin-jin jahat di dalamnya. Ibu Laras melangkah mendekati Ustadz Bahri yang sudah tidak berdaya. Kuku dan sepasang taring serta bola mata yang memerah membuat wujudnya menjadi menyeramkan dan mengerikan. Lebih baik kita pergi dari sini, bukan tandingan kita, ucap Ibu Sarah yang segera membawa Sarah pergi bersama dengan Ustadz Bahri. Sarah, teriak Aldi saat istrinya dibawa pergi oleh mertuanya. Aldi menatap lekat sang ibu yang begitu menyeramkan itu. Ibu kenapa melakukan ini? Kenapa ibu malah melakukan pesugihan yang ujung-ujungnya membuat ibu jadi begini? Aldi tidak ingat. Dahulu Ibu Laras melakukan pesugihan karena ia terus mendesak orang tuanya untuk segera melamar istrinya. Belum lagi saat Ibu Laras terus saja dihina oleh banyak orang karena keadaannya. Hal itu yang membuat Ibu Laras ingin melakukan pesugihan agar bisa kaya secara instan karena tidak mau hidup kesusahan lagi, tanpa memikirkan resiko ke depannya. Padahal bangsawan Tira sendiri sudah memperingati Ibu Laras jika ia melanggar aturannya. Ibu Laras tertawa sambil menyeringai dan kemudian kembali berteriak kesakitan. Tubuh Ibu Laras kesakitan karena di dalam tubuhnya ada para iblis yang menggerogoti tubuhnya. Iblis Asmodeus pun terus saja mencekik bagian leher Ibu Laras. Kemudian Dewi Aether juga dengan bengis menyiksanya. Aldi menangis dan tampak kebingungan. Merasa kasihan melihat ibunya, namun ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara itu, memperhatikan keadaan Ibu Laras yang tampak tersiksa, Dewa Azel tidak tega melihatnya. Cukup Aether, yang kau lakukan ini sudah keterlaluan, bentak Dewa Azel. Ketika melihat tubuh Ibu Laras sudah tinggal kulit dan tulang, dari tubuh Ibu Laras begitu banyak mengeluarkan darah. Kulitnya terbakar dengan nanah yang keluar dari sela-sela luka bakarnya. Lalu, kau mau melakukan apa? Tanya Dewi Aether terlihat geram. Dewa Azel mengurutkan keningnya, memejamkan matanya secara perlahan seperti hendak mengeluarkan kekuatannya. Angin berembus kencang membuat seisi rumah Ibu Laras menjadi berhamburan. Ani terus mendekap putranya dan melihat apa yang sedang dilakukan suaminya. Dewa Azel mengeluarkan sebuah pedang yang memancarkan sinar berwarna merah, seperti pedang emas yang dibakar oleh api. Pancaran sinar kekuatan Dewa Azel itu membuat semua pandangan mata merasa silau karena cahayanya. Kau mau apa? Kau mau melawan kami? Aku tidak sendiri Azel. Kalau kau melawan kami, kau juga yang akan kena hukuman mati oleh Raja Kesamus dan Ratu Evenor nanti, ucap Dewi Aether masih memperingati Dewa Azel. Dewa Azel tidak menanggapinya. Ia memang tidak mampu melawan beberapa iblis yang bersarang di tubuh Ibu Laras, tetapi Dewa Azel mempunyai pemikiran lain. Kalau begitu, kau akan lihat ini. Plak! Dipenggalnya kepala Ibu Laras sampai menggelundung ke bawah. Tidak! Teriak Aldi yang langsung meraih tubuh ibunya yang tergeletak di lantai. Aldi menangis memeluk tubuh ibunya yang sudah tanpa kepala itu. Kenapa kamu lakukan itu? Aldi begitu geram dengan Dewa Azel. Kau mau ibumu terus menderita, disiksa para bangsawan Tira? Dengan begitu ia sudah tidak merasakan sakit lagi, dan hukumannya karena melanggar aturan yang diberikan sudah selesai, sahut Dewa Azel. Nekat juga rupanya Azel. Kau pasti akan mendapat hukuman dari sang raja karena membantu bangsa manusia, ucap Dewi Aether tersenyum sinis pada Dewa Azel yang masih termangu menatap jasad Ibu Laras. Ani menatap khawatir kepada suaminya. Sinar cahaya pun terpancar begitu menyilaukan sehingga Ani dan Aldi memejamkan matanya. Seketika Dewa Azel menghilang dengan Dewi Aether dan iblis lainnya. Tubuh Ibu Laras pun kembali utuh kepalanya dan menyatu pada tubuhnya. Hanya saja tinggal tulang berbalut kulit saja yang masih terlihat jelas. Ani memperhatikan kesana kemari, mencari di mana suaminya berada. Apakah benar ia harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang sudah dilakukan pada Ibu Laras? Ani hanya mampu mendoakan agar suaminya baik-baik saja. Aldi, saya mengabarkan para warga dulu untuk mengumumkan kabar duka ini, kata Ani yang pergi keluar sambil menggendong anaknya. Aldi masih terus menangis sambil memeluk ibunya dan tidak menghiraukan perkataan Ani. Sarah istrinya pun sudah dibawa melarikan diri oleh orang tuanya karena takut kalau Sarah akan menjadi korbannya. Namun pada saat Ani sudah mengumumkan kabar duka itu, Sarah dan kedua orang tuanya pun datang kembali ke rumah Ibu Laras. Tidak sedikit cibiran para warga yang mendengar kematian Ibu Laras itu.
Sementara tidak banyak warga yang datang membantu proses pemakaman Ibu Laras dan justru mencemooh kepergiannya. Proses pemakaman pun disegerakan dan Ibu Laras dikuburkan di sebelah makam mendiang suaminya Pak Umar. Sarah menghampiri suaminya yang masih terus menangis, memeluk nisan ibunya. Sarah mengusap-ngusap pundak Aldi untuk menguatkannya. Bukan hanya itu, Ani pun mendapat cibiran dan terusir dari desa karena menikah dengan bangsa jin Wentira. Para warga di desa mengira kalau Ani dan anaknya suatu saat akan membawa malapetaka bagi manusia. Namun ternyata tidak hanya Ani yang menikah dengan bangsa Wentira. Semenjak berita kematian Ibu Laras tersebar ke seluruh desa, bahkan kota Palu dan Kabupaten Montong, banyak juga manusia yang tinggal di kota dan kabupaten menikah dengan bangsa jin Wentira. Kini hal itu pun dianggap biasa oleh masyarakat di sana. Sementara tidak hanya satu atau dua orang, ternyata memang bangsa jin Wentira sering berinteraksi dengan bangsa manusia dan bahkan sampai ada yang menikah dan memiliki anak. Tergantung kesepakatan dari mereka ingin tinggal di alam manusia atau di alam jin. Bangsa Wentira tidak melulu jahat, tergantung manusia menyikapi mereka. Namun bila niat seperti Ibu Laras itu memanglah sebuah kesalahan. Bangsa jin Wentira pun akan memperingati mereka sebelum menyetujui adanya perjanjian pesugihan. Siapa saja yang berniat untuk melakukan pesugihan tersebut akan membahayakan dirinya karena bersekutu dengan iblis. Sesudah itu, semenjak kepergian Ibu Laras, Aldi tidak tahan menanggung rasa malu untuk tetap berada di desa Durian. Sekalipun ia tinggal di desa lain bersama istrinya, perasaan Aldi tidak tenang untuk menjalani hidup dengan cibiran para warga desa bahwa sang ibu meninggal karena telah melakukan pesugihan. Aldi menjual semua aset ibunya dengan harga murah. Ia juga membawa Sarah istrinya untuk pergi dari tempat tinggalnya dan memulai hidup yang baru di daerah Gorontalo untuk membuka usaha. Sarah pun diberikan izin oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti Aldi suaminya. Lain lagi dengan Ani yang masih menunggu kabar Dewa Azel yang tidak kunjung pulang. Ani mengkhawatirkan nasib suaminya karena semenjak kepergian Ibu Laras, ia pergi dan belum juga kembali. "Bagaimana nasib kamu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Gumam Ani memikirkan Dewa Azel sambil menimang Rigel putranya. "Suami kamu belum datang juga?" tanya Ibu Sumi kemudian pada putrinya. Ani hanya menggelengkan kepalanya, menatap sendu wajah putranya. Bahkan ia sempat berpikir untuk menyusul suaminya ke kerajaan gaib Wentira. "Jangan menyusul ke sana. Bagaimana kalau kabar Azel sedang tidak baik? Kau dan Rigel dalam bahaya nanti." Bertahun-tahun lamanya kian berganti, Rigel pun sudah menjadi anak balita. Ia tumbuh tanpa sosok ayah dan hanya dibesarkan oleh Ani dan orang tuanya. Namun tidak sedikit para tetangga ataupun warga desa yang mencemooh Rigel adalah anak titisan jin karena mempunyai ayah dari bangsa jin. Rigel tumbuh seperti anak manusia pada umumnya. Terlihat normal dan tidak ada ciri-ciri seperti anak jin. Kulitnya putih dan hidung mancung dengan sepasang bola mata terlihat kecoklatan, membuat Rigel terlihat sangat tampan. "Bu, kenapa Rigel selalu saja dikatakan anak jin?" tanya Rigel pada sang ibu yang sedang merajut tas di teras rumahnya. "Kamu bukan anak jin, tapi kamu anak yang hebat dan mempunyai kekuatan super seperti ayah kamu. Makanya kamu dibilang seperti itu sama orang yang tidak mempunyai keilmuan," balas Ani memperjelaskan pada putranya yang sudah berumur 5 tahun itu. "Assalamualaikum." Suara salam itu membuat Ani menjatuhkan benang rajutannya. Ani langsung terpaku melihat sosok pria tampan di sebuah jalan yang hendak berjalan menghampirinya. Rigel yang masih belum mengenal persis wajah ayahnya hanya terdiam melihat Dewa Azel menghampirinya. Ani kemudian berlari, memeluk suaminya yang akhirnya kembali. Dewa Azel pun membalas pelukan Ani dengan erat. Sesudah itu, ia meraih tangan mungil Rigel yang berjalan membuntuti ibunya. "Rigel, sudah besar ya?" "Iya, kamu kemana saja? Apa yang sebenarnya terjadi sampai kamu tidak pernah kembali?" "Aku hanya diperintahkan menjadi saksi atas kematian Ibu Laras. Karena aku yang membunuhnya. Itu tidak lama. Aku hanya disidang selama beberapa hari dan aku dinyatakan tidak bersalah. Raja dan Ratu maafkan aku dan membebaskan aku." Dewa Azel menjelaskan pada istrinya, kemudian memangku Rigel putranya. "Beberapa hari? Tapi ini lama sekali. Rigel sampai berusia 5 tahun. Mungkin kau lupa, waktu di Basa Wentira memang tidak sama dengan di sini," ucap Dewa Azel menjelaskan sambil tertawa gembira karena melihat istrinya kini tampak mengkhawatirkannya.
Sebelumnya Ani begitu acuh terhadap Dewa Azel karena dahulu ia terpaksa mau menikah dengan sosok Jin Wentira itu. Namun dari perilaku suaminya yang baik hati dan tidak terlihat buruk seperti bangsa Jin Wentira lainnya, Ani pun perlahan-lahan mulai merasakan tumbuh cinta di hatinya untuk Dewa Azel. Apalagi kini mereka sudah memiliki seorang anak yang sangat tampan, membuat kebahagiaan mereka menjadi terasa lengkap. Ani merasa bersyukur kalau Dewa Azel baik-baik saja dan bisa berkumpul kembali dengannya. Ani pun sesekali berkunjung ke kerajaan Wentira dan disambut baik oleh bangsa gaib di sana. Rigel pun diberikan sedikit kekuatan agar dapat melindungi Ani ibunya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.